Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena atas berbagai limpahan rahmat, hidayah dan nikmatnya, baik itu nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita bisa melakukan aktivitas proses belajar dan mengajar ini. Mudah-mudahan apa yang kemudian kita lakukan di pagi hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat senantiasa kita tidak lupa curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan tauladan bagi kita yang senantiasa konsisten menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga beliau, keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai pengikutnya mendapatkan tempat yang terbaik nantinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sahrudin. Adapun latar belakang pendidikan saya, strata 1 saya tempuh di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Ekonomi. Strata 2 pada Universitas Gadjah Mada pada Fakultas Ekonomi Pembangunan. Dan alhamdulillah saya diberikan kepercayaan untuk mengampu mata kuliah Ekonomi Pembangunan dalam 1 semester ke depan oleh program studi pendidikan ekonomi Universitas Indraprasta PGRI. Sebelum saya masuk pada materi ekonomi pembangunan, paling tidak saya harus menjelaskan terlebih dahulu RPS, rencana perkuliahan semester. Karena ini menjadi dasar bagi kita semua dalam proses belajar dan mengajar. Pada mata kuliah ekonomi pembangunan ini, saya ingin mendeskripsikan materi ini ataupun mata kuliah ekonomi pembangunan ini. Pertama, mata kuliah ekonomi pembangunan ini merupakan mata kuliah yang termasuk dalam mata kuliah pengendalian mutu dengan bobot 3 SKS. Itu sangat tinggi loh teman-teman. Mata kuliah ini sangat bermanfaat mendukung mahasiswa dalam pembelajaran ilmu ekonomi dan penting sebagai cara pembentukan karakter, mengasah pola pikir, mendorong pribadi mahasiswa agar muncul sikap peduli, mandiri, dan aktif dalam menjalankan perannya saat
kita semua menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, di dalam mata kuliah ini mahasiswa dibentuk karakter dan pola pikirnya agar menyadari, mengetahui posisinya, dan berperan aktif saat lulus sesuai kompetensinya sebagai sarjana pendidikan ekonomi, baik secara mandiri bersama lembaga swadaya masyarakat atau instansi pemerintah dalam mendukung dan menyukseskan pembangunan ekonomi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Terus yang ketiga, untuk menjadikan mahasiswa menjadi sosok yang berkarakter, peduli, mandiri, dan tajam daya analisanya, maka ekonomi pembangunan menjadi bekal atau menjadi dasar dalam memahami ekonomi dan pembangunan di dalam negara kita. Terus selanjutnya ada pencapaian di dalam mata kuliah ekonomi pembangunan ini. Pertama, mahasiswa mampu memahami dan menguasai konsep ruang lingkup ekonomi pembangunan dan arah pembangunan ekonomi, serta perbedaannya dengan pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat sebagai pendukung dan pembelajaran ilmu ekonomi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami, menguasai dan menganalisa indikator pembangunan ekonomi secara terukur antara teori dan fakta yang bermanfaat sebagai pendukung dalam pembelajaran ekonomi atau ilmu ekonomi. Terus yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai teori-teori pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat dalam mengkaji potensi sumber daya yang ada di suatu wilayah untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami, menguasai dan menganalisa secara terukur jenis strategi yang dapat diimplementasikan dalam mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Inilah capaian yang nanti kita dapat, inilah capaian di dalam mata kuliah ekonomi pembangunan ini. Mudah-mudahan kita bisa dapatkan, mudah-mudahan ya. Terus selanjutnya, adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ekonomi pembangunan ini, yang pertama pendahuluan, yang kedua indikator pembangunan, yang ketiga teori pertumbuhan ekonomi, yang keempat strategi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, yang kelima perencanaan pembangunan, peran pemerintah dan ancaman global, yang keenam masalah-masalah pokok pembangunan seperti korupsi, kemiskinan, distribusi pendapatan. Yang ketujuh tentang dualisme.
Kedelapan, transformasi struktural dalam proses pembangunan. Kesembilan, masalah kependudukan dan pengangguran. Kesepuluh, masalah otonomi daerah. Kesebelas, masalah pembangunan daerah. 12, tabungan dalam negeri, sumber dana dari luar negeri untuk pembiayaan pembangunan. Dan yang terakhir, pembangunan berkelanjutan. Ada 13 materi yang akan kita pelajari di mata kuliah ekonomi pembangunan ini dalam satu semester ke depan. Terus selanjutnya adapun sistem pembelajaran di masa pandemi ini dilakukan secara daring dan dengan menggunakan aplikasi pendukung seperti Zoom, Google Meet, atau WhatsApp Group, atau kalau kita sudah punya LMS di SIKA gitu. Tapi saya menggunakan sistem pembelajaran kita ini menggunakan Zoom atau Google Meet supaya nanti atau supaya saya bisa berinteraksi langsung dalam menyampaikan materi-materi yang ada. Terus selanjutnya metode pengumpulan tugas akan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Google Drive dan aplikasi sistem informasi akademik dan kemahasiswaan atau SIKA. Jadi mahasiswa bisa mengakses SIKA atau Universitas Indra Prastap PGRI sudah punya sistem informasi akademik dan kemahasiswaan. Jadi tinggal untuk mengumpulkan tugas juga bisa dilakukan di sistem informasi dan kemahasiswaan itu atau di SIKA. Teman-teman punya aplikasinya begitu. Teman-teman bisa download aplikasi itu. Terus metode pembelajaran ada 2 metode yang saya akan pakai dalam pembelajaran kita. Pertama adalah metode ceramah. Karena saya ingin menyampaikan materi supaya mahasiswa dapat memahami materi itu secara luas. Terus yang kedua, dengan menggunakan metode diskusi. Di metode diskusi ini saya nantinya akan membentuk kelompok dan memberikan topik kepada masing-masing mahasiswa untuk dapat mendiskusikan tugas tersebut dengan tujuan mahasiswa dapat mengembangkan materi tersebut dan lebih percaya diri untuk menjelaskan nantinya. Terus adapun sistem penilaian yang nantinya saya akan lakukan, pertama dari aspek kehadiran juga menjadi penting. Yang kedua dari sisi tugas, yang ketiga UTS, yang keempat UPM ataupun UAS. Dari 4 komponen ini tentu memiliki bobot masing-masing. Untuk kehadiran 10%, untuk tugas 20%, untuk UTS 35%, dan untuk UAS atau UPM adalah 35%, karena ini menjadi dasar di dalam rangka saya mengevaluasi sejauh mana mahasiswa memahami materi-materi yang saya sampaikan mulai dari awal hingga akhirnya nanti. Hasil evaluasi penilaian yang saya lakukan nantinya dapat dilihat pada sistem informasi akademik ataupun SIKA. Jadi mahasiswa bisa langsung melihat nilai yang ada di nilainya di SIKA.
Itu penjelasan singkat terkait dengan RPS itu, karena RPS ini menjadi acuan bagi kita dalam proses belajar untuk mata kuliah ekonomi pembangunan dalam 1 semester ke depannya. Baik, saya ingin menyampaikan pada kesempatan ataupun pada materi ke-7 atau ke-8 ini, materi yang saya sampaikan adalah otonomi daerah. Sebelum saya menyampaikan, paling tidak mahasiswa sudah pernah mendengarlah otonomi daerah. Ini kan semester atas lah, ini kan sudah semester 7 ya. Ini sudah semester 7 ya, tentu paling tidak mahasiswa sudah pernah mendengar otonomi daerah. Walaupun mahasiswa tersebut ataupun mahasiswa di ruangan ini belum sama sekali mendapatkan materi tentang otonomi daerah. Ya, kalau kita merujuk pada definisi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah, maka otonomi daerah itu adalah bicara tentang hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Itu dalam definisi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Saya pun kemudian memaknai ataupun menyederhanakan materi atau penjelasan definisi ini supaya mahasiswa dapat memahaminya. Karena esensi dari belajar kita ini adalah bagaimana memahami hal-hal yang tidak kemudian kita pahami, atau bagaimana kemudian menyederhanakan sesuatu supaya sesuatu itu dapat kemudian kita paham. Dalam definisi sederhana ataupun dalam memaknai otonomi daerah ini, bahwa saya memandang otonomi daerah itu adalah pelimpahan kewenangan. Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang ada di daerah. Kepentingan masyarakat yang bagaimana? Pertanyaannya. Kepentingan masyarakat terkait dengan atau kepentingan masyarakat akan pembangunan, kepentingan masyarakat akan pendidikan, kepentingan masyarakat akan kesehatan, kepentingan masyarakat akan kehidupan yang layak, kepentingan masyarakat akan pekerjaan, dan kepentingan-kepentingan yang lain yang tidak saya sebutkan semuanya. Ini yang harusnya dipenuhi. Ini harus dipenuhi oleh masyarakat sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Nah, karena yang paham akan kebutuhan itu adalah pemerintah daerah. Nah, sekali lagi, kenapa kemudian pelimpahan kewenangan dari pusat kepada pemerintah daerah atau dari pusat ke daerah
Karena yang paham akan kebutuhan masyarakat yang ada di daerah itu adalah pemerintah daerah itu sendiri. Maka pemerintah pusat, maksudnya maka pemerintah daerah harus bagaimana bisa memenuhi itu. Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan itu tentu pemerintah pusat harus membiayai lebih lanjut tentang kebutuhan-kebutuhan masyarakat tadi. Pemerintah pusat harus membiayai lebih lanjut. Maka di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 itu menjadi dasar di dalam rangka membiayai hak, wewenang, dan kewajiban tadi. Sekali lagi, Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah ini menjadi dasar pembiayaan untuk membiayai hak-hak ataupun kebutuhan masyarakat yang ada tadi. Pemerintah pusat memberikan bantuan keuangan itu. Sekali lagi, pemerintah pusat memberikan bantuan keuangan tersebut. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dalam skema pembagian itu kan ada namanya dana alokasi umum, ada dana alokasi khusus untuk membiayai kegiatan-kegiatan ataupun untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan masyarakat terkait dengan pendidikan, terkait dengan pembangunan infrastruktur, terkait dengan perbaikan irigasi air dan lain-lain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di daerah. Terus selanjutnya, bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah ini tidak saja kemudian pemerintah daerah tersebut harus mengandalkan dana dari pemerintah pusat, tapi pemerintah juga didorong untuk bagaimana bisa berkreatif dalam rangka memanfaatkan seluruh potensi-potensi yang ada di daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut. Sekali lagi, bagaimana pemerintah daerah tersebut didorong untuk bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah lewat bagaimana memanfaatkan seluruh potensi-potensi yang ada di daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Karena semakin tinggi pendapatan asli daerah, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk mengalokasikan anggaran tersebut kepada kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di daerah dalam rangka mendorong proses percepatan pembangunan yang ada di daerah. Ini yang harusnya dilakukan. Tidak saja kemudian hanya mengandalkan dana dari pemerintah pusat tadi lewat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Perimbangan keuangan pusat dan daerah. Tapi lebih kemudian dituntut juga untuk bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah lewat bagaimana memanfaatkan seluruh instrumen-instrumen yang tersedia ataupun potensi-potensi yang ada di daerah.
tiap-tiap daerah kita, misalnya tiap-tiap daerah kita kan memiliki karakteristik yang berbeda. Tentu cara dan manajemen pengelolaannya juga berbeda. Ada daerah yang konsentrasi pada sektor pertanian, ada daerah yang konsentrasi pada pariwisata, ada daerah yang konsentrasi pada kelautan. Tiap-tiap daerah itu kan memiliki konsentrasi yang berbeda sesuai dengan karakteristik daerah tersebut dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Misalnya di daerah saya di Kabupaten Bima, di mana masyarakatnya mayoritas pertanian. 80% masyarakat yang ada di Kabupaten Bima mayoritas pertanian dan kelautan. Bahwa dalam rangka pemanfaatan potensi itu tentu harusnya pemerintah daerah harus mendukung itu. Untuk kemudian bagaimana sektor ini dapat berkontribusi terhadap peningkatan dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah tersebut. Nah, itu yang harusnya didukung gitu, dikelola berdasarkan ciri dan karakteristik yang ada di daerah. Di daerah saya yang paling potensial itu adalah sektor pertanian. Tinggal bagaimana kemudian pemerintah daerah itu merumuskan konsep yang tepat untuk mendukung sektor-sektor yang ada, atau katakanlah di sektor pertanian yang punya potensi yang cukup besar, di mana masyarakatnya juga 80% itu konsentrasinya pada sektor pertanian dan kelautan, supaya nanti bisa dapat berkontribusi positif baik untuk peningkatan pendapatan per kapita masyarakatnya maupun untuk peningkatan pendapatan asli daerahnya. Harusnya dilakukan, didorong oleh pemerintah daerah. Nah, itu dulu mungkin pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kemudian kita lakukan atau apa yang kemudian kita pelajari di kesempatan hari ini senantiasa mendapatkan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi ilmu dan pengetahuan untuk kita semua. Oleh karena itu kita tutup pertemuan kita pada kesempatan hari ini dengan kita tutup pertemuan kita pada kesempatan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada adik-adik mahasiswa atas kehadirannya dalam mengikuti perkuliahan ini. Oke, sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.